Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irna Irawan, saya dari kelas 6 semester 2 ingin menjelaskan modul ajar pembelajaran fikih yaitu sholat jamaah dan qashar. Informasi umum, saya akan menjelaskan nama penyusunnya adalah Irna Irawan, madrasahnya MTS Al-Hasyimiyah, mata pelajarannya fikih, temanya itu sholat jamaah dan qashar, fase atau kelasnya kelas D atau kelas 8, alokasi waktu 6 JP atau 3 pertemuan, dan elemennya adalah fikih ibadah. Tujuan pembelajarannya adalah dalam pembelajaran fikih kali ini, peserta didik diarahkan untuk memahami konsep sholat jamaah dan qashar, baik dari sisi pengertian, syarat, maupun ketentuannya. Pembelajaran ini bertujuan membentuk pemahaman yang utuh mengenai kemudahan yang diberikan dalam agama Islam bagi umat Muslim yang sedang berada dalam kondisi tertentu, seperti dalam perjalanan jauh atau memiliki uzur syar'i. Dalam pemahaman ini diharapkan peserta didik tidak hanya mengetahui secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan kondisi masing-masing. Selanjutnya itu ada peta konsep. Di sini ada 5 peta konsep. Yang pertama, pengertian sholat jamaah dan qashar. Kedua, syarat sah diperbolehkannya sholat jamaah dan qashar. Yang ketiga, dasar hukum sholat jamaah dan qashar. Keempat, tata cara pelaksanaan sholat jamaah dan qashar. Kelima, hikmah pelaksanaan sholat jamaah dan qashar. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah berada dalam perjalanan jauh dan khawatir tidak bisa melaksanakan sholat dengan tepat? Nah, dalam Islam itu Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk dalam kondisi tertentu. Salah satunya adalah sholat jamaah dan qashar. Apa sih itu sholat jamaah? Sholat jamaah adalah penggabungan dua sholat fardu dalam satu waktu. Contohnya, sholat zuhur dan asar yang seharusnya dilakukan di 2 waktu yang berbeda bisa digabung menjadi 1 waktu. Kalau dikerjakan di waktu zuhur namanya jamaah takdim, kalau dilakukan di waktu asar namanya jamaah takhir. Sholat yang diboleh dijamak adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, sedangkan subuh tidak bisa dijamak dengan sholat apapun. Selanjutnya itu syarat diperbolehkannya sholat jamaah dan qashar. Sholat jamaah dan qashar adalah bentuk keringanan dari Allah bagi umat Islam. Namun keringanan ini hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu. Mari kita pahami bersama-sama apa saja sih syarat-syaratnya. Pertama, seorang harus dalam perjalanan jauh atau disebut musafir. Jaraknya minimal sekitar 80-90 km. Kedua, jika tidak dalam perjalanan, maka harus ada uzur syar'i atau alasan yang dibenarkan dalam agama. Contohnya, hujan deras yang bisa menyulitkan untuk masjid, sakit berat sehingga tidak dapat melakukan sholat seperti biasa, atau ada bahaya dan kesulitan jika harus sholat di waktu yang normal. Ketiga, sholat dilakukan secara beruntun dalam waktu satu sholat. Jika 2 sholat digabungkan di waktu sholat pertama disebut jamaah takdim, jika dilakukan di waktu sholat kedua namanya jamaah takhir. Keempat, tidak semua sholat bisa dijamak. Yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, sedangkan sholat subuh tidak bisa dijamak. Kelima, untuk jamaah takdim, niat harus sudah ada sejak sholat pertama. Baiklah, ini adalah dasar hukum sholat jamaah dan qashar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an tansuru minas sholati in khiftun an yaftikum allazi kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tindaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu jika kamu tidak diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya ada tata cara pelaksanaan sholat jamaah dan qashar. Pertama, pastikan kita sudah berwudu dan menutup aurat. Ini adalah syarat sah sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Bersihkan diri dari hadas dan najis, serta pakai pakaian menutup aurat secara syariat. Kedua, hadapkan diri kita ke arah kiblat. Ini juga wajib agar sholat kita diterima. Ketiga, niatkan dalam hati bahwa kita adalah menjamak dan mengqashar sholat. Contoh niat jamaah takdim qashar, usolli fardhu zuhri wa asri qashran majmu'an takdiman lillahi ta'ala. Kalau contoh niat sholat jamaah takhir qashar adalah usolli fardhu asri wa zuhri qashran majmu'an ta'khiran lillahi ta'ala. Keempat, laksanakan sholat seperti biasa, dimulai dari takbiratul ihram hingga salam. Lakukan semua rukun sehingga gerakan sholat secara sempurna. Kelima, setelah selesai sholat pertama, langsung berdiri untuk menjalankan sholat kedua. Ingat, masing-masing sholat dilakukan 2 rakaat karena di-qashar. Keenam, setelah salam jangan lupa untuk berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Terima kasih, cukup sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cukup sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.